Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 5 subtema 2 rantai makanan dan simbiosis. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Peran yang kedua sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau hewan yang memakan produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, tikus, dan belalang. Peran yang ketiga adalah sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lain atau memakan konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, dan ayam. Peran yang keempat sebagai konsumen tingkat 3 atau biasa disebut sebagai konsumen puncak. Konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Peran yang kelima sebagai pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contohnya jamur dan bakteri. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Padi atau tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh burung elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Saat elang mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan ini, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Materi selanjutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3 jenis: simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon, dan pohon tidak mendapatkan keuntungan dari anggrek. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya,
Hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Demikian tadi materi IPA tema 5 subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.